Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang morfologi daun. Ada beberapa capaian pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah saudara mampu memahami struktur dari morfologi daun. Jadi mengidentifikasi jenis daun dari bentuk ujung daunnya atau apex, kemudian dari bentuk tepi daunnya, dari bentuk dasar daunnya atau basalnya ya. Kemudian yang kedua ini mampu melakukan identifikasi struktur morfologi daun, memahami contoh daun pada spesies tumbuhan yang berkhasiat untuk obat. Nah, ini konten yang akan saya jelaskan hari ini ya. Jadi saya akan jelaskan bagian-bagian daun secara umum. Jadi bagian inti, jadi bagian pokok dari daun itu apa saja, kemudian bagian tambahan itu apa saja ya. Kemudian jenis-jenis daun ya, tadi berdasarkan lamelanya, apexnya, basalnya dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada bagian inti dari daun ya. Bagian inti dari daun itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lamina atau helai daun ya. Jadi ini satu helai ini disebut lamina atau helai daun. Kemudian yang kedua ada petiolus atau tangkai daun ya. Ini adalah tangkai daun. Kemudian ada vagina atau upih daun atau pelepah daun. Nah, ini pelepah daun. Tidak semua tanaman itu memiliki vagina atau pelepah daun, tapi biasanya memang yang paling umum adalah petiolus dan lamina. Oke, sekarang kita masuk pada alat tambahan atau pelengkap pada bagian daun ya. Tadi ada bagian inti daun, ya ada lamina, helai daun, kemudian ada petiolus, kemudian ada vagina atau pelepah daun. Nah, eh, salah satu alat pelengkap atau tambahan pada daun itu adalah stipula. Stipula ini biasanya disebut juga dengan daun penumpuh. Ya, jadi dalam satu susunan daun itu ada lamina yang biasanya ukurannya lebih lebar ya. Kemudian di situ ada stipula atau daun penumpuh yang biasanya susunannya lebih kecil. Ada beberapa macam jenis stipula ya. Ada stipula antidroma. Ini posisi stipulanya itu berlawanan arah ya dengan laminanya atau dengan petiolusnya. Kemudian ada stipula libere pada tanaman aracis, kacang tanah. Kemudian ada stipula adnate
ada stipula axillaris. Nah, ini contoh stipula interpetiolis ya. Ini pada tanaman Morinda citrifolia atau mengkudu, kemudian juga pada tanaman Artocarpus integra. Kita masuk pada pembahasan perbagian satu persatu. Yang pertama yaitu lamina. Lamina atau helai daun itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Saya mulai dari ujung ya. Ini adalah apex ya atau ujung daun. Kemudian nah yang pinggir-pinggir ini adalah margin ya atau tepi daun ya. Kemudian ini adalah vein ya, tulang daun ya. Nervasio biasanya disebut juga atau venasio tulang daun, kemudian intervenum daging daun ya, jadi ini intervenum semuanya ini, kemudian ada atau basis ya, pangkal daun ya, ini petiolus, ini stipula ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari lamina. Nah, bentuk daun secara keseluruhan ini, jadi bagaimana bentuk apex daunnya, bagaimana bentuk marginnya, kemudian bagaimana bentuk nervasionya, bagaimana bentuk basisnya ya, kemudian daging daunnya itu seperti apa, kemudian warna daunnya dan permukaan itu disebut juga dengan circumscriptio, bentuk atau bangun daun ya. Setiap satu family tanaman atau satu suku tanaman itu mereka memiliki ciri bentuk atau bangun daun tertentu ya. Jadi bangun daun antara tanaman family Leguminosae, kemudian Solanaceae, kemudian tanaman family Liliaceae, tanaman family Zingiberaceae itu pasti berbeda ya. Kita masuk pada bentuk daun atau circumscriptio foli. Yang pertama adalah ditinjau dari laminanya ya, dari helai daunnya. Jadi ada daun yang bagian laminanya itu paling lebar di tengah atau bagian terlebar berada di tengah lamina. Jadi di tengah-tengahnya ini paling lebar. Ya, ini daun bunga teratai ya. Kemudian ada juga daun yang bagian terlebar berada di bawah tengah. Ini di bawah. Ya, di dekat pada basis atau pangkal daun. Ada juga daun yang bagian terlebar berada di atas lamina, dekat dengan apex ya atau pucuk daun ini ya. Jadi di bagian atas ini daun semanggi. Kemudian ada juga daun yang tidak ada bagian terlebar pada laminanya karena ukurannya hampir sama semua, mulai dari basis ya, meskipun semakin ke apex itu semakin runcing, tapi rata-rata dari basis sampai ke tengah itu lebarnya atau diameternya itu sama ya. Nah, ada beberapa contohnya ya. Yang pertama adalah bagian yang terlebar berada di tengah lamina ya. Ini dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah daun dengan tipe lamina orbicularis ya. Ini perbandingan antara petiolus dan laminanya adalah 1:1 ya. Kalau saudara lihat ini tangkai daunnya panjang sekali ya. Terus ini laminanya yang paling lebar kan berada di tengah. Jadi istilahnya itu apa ya? Lebar atau diameter atau panjang dari bagian laminanya ya itu hampir sama dengan panjang dari petiolusnya. Ya, ini adalah perbandingan antara petiolus dan bagian lamina yang paling lebar. Kemudian ada juga tipe peltatus atau perisai. Ini petiolusnya berada pada bagian tengah lamina. Ini daun tanaman Ricinus communis atau jarak. Kemudian daun dengan tipe lamina ovalis atau jorong ya.
Nah, saudara lihat ini di bagian tengah juga bagian paling lebar. Dan perbandingan atau rasio antara panjang petiolus dengan lebar bagian tengah laminanya ini adalah 1,5 sampai 2 dibanding 1. Ya. Ini tanda tanaman Intercarpus integra. Kemudian daun tipe lamina oblongas atau memanjang. Ya. Nah, ini perbandingan antara petiolus atau tangkai daun dengan laminanya itu adalah antara 2:1 ya. Ini misalnya Anonas squamosa atau srikaya. Kemudian ada daun lamina tipe lancet atau lanceolatus. Jadi ini perbandingan antara petiolus dan lebar ya. Lebar bagian lamina yang paling panjang itu adalah 3 sampai 5 dibanding 1 ya. Jadi maksudnya di sini itu adalah panjang laminanya di bagian tengah itu bisa sampai 3 atau 5 kali dari panjang petiolusnya atau tangkai daunnya. Oke, kemudian bagian terlebar berada di bawah tengah lamina ya. Kemudian ini basisnya atau pangkal daunnya itu tidak bertoreh ya. Yang pertama adalah ovatus, ini bulat telur ya. Jadi ini yang paling lebar pada bagian bawah tengah ya. Ini pada tanaman Hibiscus rosasinensis, kemudian ada tipe triangulis ya. Ini ovatus, kenapa disebut ovatus? Karena dasarnya itu oval bentuknya ya. Kemudian ini triangulis karena dasarnya bentuknya hampir menyerupai segitiga ya, dan bagian yang paling lebar ada di bagian bawah. Contohnya adalah Mirabilis jalapa. Kemudian ada deltoid. Ini deltoid ya, segitiga sama sisi. Kemudian ada juga tipe belah ketupat. Nah, ini segi 4 yang sisinya tidak sama panjang. Jadi bagian lamina yang paling panjang itu pas di belah ketupatnya sini. Kemudian bagian yang terlebar berada di bawah tengah lamina ini dengan basis atau pangkal daun bertoreh. Contohnya adalah daun lamina dengan tipe cordatus atau jantung ya, dengan tipe contohnya Hibiscus tiliaceus. Kemudian ada lamina dengan tipe reniformis, contohnya adalah Centella asiatica, and then lamina dengan tipe Sagittatus seperti ini ya. Kemudian lamina dengan tipe tombak atau hastatus, dan yang terakhir lamina dengan tipe auriculatus. Kemudian kita masuk pada bagian terlebar berada di atas tengah lamina ya. Jadi di bagian atas yang paling lebar laminanya. Yang pertama ada lamina tipe obovatus ya, ini juga bagian atas. Kemudian ada lamina tipe orchordatus ya, ini pada tanaman semanggi. Kemudian lamina ada tipe cuneatus atau segitiga terbalik, ada Marsilia crenda, ada lamina dengan tipe sudip atau spatel ya. Nah, yang berikutnya adalah tidak ada bagian yang paling lebar dari lamina tersebut ya. Jadi bentuk daunnya biasanya lurus, hampir sama ukurannya mulai dari basis sampai apex atau pucuk daun. Ada lamina tipe linealis, ada Cyperus rotundus, kemudian lamina tipe ligulatus, bentuknya seperti pita. Ada zeamais contohnya, kemudian lamina tipe ensiformis atau bentuknya seperti pedang, misalnya agave. Ada lamina tipe subulatus atau paku ya. Kemudian ada lamina tipe acerosus atau jarum. Nah, ini salah satu contoh mengidentifikasi circumscriptio pada daun ya. Ini adalah tanaman dari mangga ya, Mangifera indica. Bagaimana bentuk circumscriptionya? Jadi bentuk atau bangun daunnya itu adalah lanceolotus. Ya.
Kita akan masuk di apex berikutnya. Apex folii atau ujung daun. Ujung daun itu diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Ada bentuk akutus atau runcing, sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian bentuk acuminatus atau meruncing, ya. Jadi titik titik pertemuan kedua tepi daunnya, ya, itu lebih tinggi, ya. Contohnya pada Annona muricata. Kemudian ada tipe obtusus, bulat telur terbalik. Kemudian ada yang rotundatus, jadi tidak membentuk sudut daun bagian ujung daunnya itu. Jadi ada akutus, runcing, kemudian meruncing, ya. Apa bedanya akutus dengan acuminatus? Jadi kalau akutus itu memang dasar atau apa namanya, ya, bentuk atau bangun daunnya itu, bentuk daunnya itu sudah runcing gitu, ya. Tapi kalau acuminatus itu bangun daunnya itu oval gitu. Tapi pucuk atau ujung daunnya itu dia meruncing. Berikutnya ada ujung daun tipe truncatus atau rompang atau rata, ya. Kemudian ujung daun tipe retusus dan tipe berduri. Ini pada tanaman agave. Nah, kita masuk di Mangifera indicata di circumscriptio adalah Lancelotus, kemudian apexnya adalah Acuminatus atau yang meruncing. Ya, karena dia bentukannya itu Lancelotus oval, ya. Sekarang kita masuk pada basis folii atau kita masuk pada basis, ya, atau basis folii atau pangkal daun, ya. Pangkal daun ini dibedakan menjadi beberapa macam, ya. Saya klasifikasikan dulu menjadi dua. Jadi pangkal daun itu ada dua macam. Yang pertama adalah pangkal daun yang bagian tepi daunnya ini atau marginnya itu tidak pernah bertemu. Coba saudara lihat, ini margin antara yang kanan dan kiri ini nggak pernah bertemu. Ya. Kemudian yang kedua ada basis daun yang tepi daunnya itu ketemu. Ya, nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Basis yang tepi daun antara yang kanan dan kiri ini ketemu, nempel gitu. Nah, kita masuk dulu pada tepi daun yang tidak pernah bertemu. Ini ada akutus, runcing. Nah, ini kan basisnya runcing. Kemudian ada acuminatus atau meruncing, ya. Kemudian ada tipe obtusus atau tumpul, ada tipe rotundatus atau membulat, ya. Ada tipe truncatus basisnya atau rata, dan ada basis tipe emarginatus atau berleku. Nah, itu tadi basis yang margin atau tepi daunnya tidak pernah bertemu. Nah, ini adalah contoh basis atau pangkal daun yang marginnya, tepi daunnya itu ketemu, ya. Contohnya adalah pertemuan tepi daun pada pangkal dalam sisi. Ya, contohnya pada peltatus. Nah, ini coba saudara lihat, ini tepi daunnya ketemu. Nah, ini kan juga tepi daunnya ketemu, ya. Nah, jadi kalau kita lanjut identifikasi tadi, ya, maka dari Mangifera indica ini circumscriptionnya itu Lanceoltus, apexnya Acuminatus, dan basisnya adalah Acutus. Nah, bagaimana dengan nervasio atau tulang daunnya? Susunan tulang daun ini ada beberapa macam, ya. Jadi kita masuk ke bagian-bagiannya dulu. Jadi tulang daun itu ada kosta atau ibu tulang daun. Biasanya itu paling gampang itu kalau dari tanaman dikotil itu berarti ibu tulang daun, atau kosta itu yang tengah, ya, yang paling besar ukurannya tulang daunnya. Kemudian ada nervus lateralis atau tulang-tulang cabang, ya. Ini nervus lateralis, tulang-tulang cabang, ya. Kemudian ada vena atau urat daun, ini yang kecil-kecil, ya. Jadi kalau di sini ini adalah kosta, ini kosta, ini kosta, ini kosta, ya. Ini juga
Ini juga costa ya. Kemudian ini adalah nervus lateralis, ini juga nervus lateralis, ini nervus lateralis. Nah, kemudian baru yang kecil-kecil ini adalah vena atau urat-urat daun. Tulang daun ya, nervasio itu dibagi dua, ada nervasio pada dikotil dan pada monokotil. Pada dikotil ini ada yang bentuknya peninervis atau bertulang menyirip ya, ada yang bentuknya palminervis atau menjari. Nah, kalau gini, ini kostanya ini cuma satu, cret, ibu tulang daun. Ya. Nah, kalau kayak gini, nah ini karena dia menjari, kostanya atau ibu tulang daunnya ada 5. Ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian tanaman monokotil. Ini ada Cerni nervis bertulang melengkung ya. Jadi tulang daunnya ini melengkung. Kemudian ada recti nervis, tulang daunnya lurus semua ya, sejajar. Nah, ada beberapa pengecualian ya. Yang pertama adalah pada tanaman dikotil. Pada tanaman dikotil itu ada juga tulang daun yang bentuknya serni nervis atau melengkung, sejajar tapi melengkung ya. Contohnya pada Piper beetle atau siri, kemudian pada Melastoma polyanthum. Kemudian pada monokotil itu ada juga yang tulang daunnya itu peninervis ya, sejajar. Contohnya itu apa? Contohnya Musa paradisiaca. Coba Pak Saudara perhatikan bentuk daun pisang itu kan tulang daunnya peninervis ya. Kemudian palminervis atau menjari itu pada Borasius flabellifer. Nah, kita lanjut ke Mangifera indica, berarti ini nervasionya adalah yang sejajar, peninervis. Bagaimana bentuk marginnya atau margifolii atau tepi daunnya? Tepi daun itu dibedakan menjadi dua ya. Pada dasarnya tepi daun itu dibedakan menjadi dua. Yang tepi daunnya itu rata, jadi nggak ada motif lekuk-lekuknya, itu disebut juga integer atau rata. Nah, kayak gini ya. Banyak sekali ya yang rata ini, contohnya ya, daun pisang, kemudian daun mangga itu rata semua integer, dan daun sirsak, serikaya itu integer semua. Kemudian ada yang tepi daunnya divisus atau bertoreh, gampangannya itu ada motifnya gitu ya. Nah ini kan bertoreh, nggak rata ini tepi daunnya ya. Nah ini contoh tepi daun yang divisus atau bertoreh ya. Nah, toreh daun atau divisus yaitu dibedakan dua. Sinus itu bagian yang melengkung ke dalam, ini sinus. Ini sinus, sinus, sinus ya, sinus. Terus angulus itu yang apa ya? Yang bagian yang lancipnya ya, yang melengkung keluar, ini angulus ya. Nah, toreh daun atau divisus ini dibedakan menjadi dua, toreh yang tidak mempengaruhi bentuk daun. Jadi bentuk daunnya itu tetap lanceolotus atau oval, tapi marginnya aja yang bertoreh gitu. Jadi dia nggak mengubah bentuk oval dari daunnya, cuman marginnya atau tepi daunnya itu dia bertoreh, bermotif gitu. Nah, ini contohnya adalah margin toreh daun yang berbentuk seratus atau berbentuk gerigi ya. Contohnya pada lantana samara. Kemudian ada yang bentuk biseratus bergerigi ganda ya. Ini mirip seperti seratus, bedanya adalah sinusnya atau bagian yang dalam ya, cengkungan yang dalam itu lebih bergerigi dan angulusnya lebih besar. Kalau Saudara perhatikan kan ini kan angulusnya kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau di sini itu angulusnya lebih besar. Ya, ini B100. Kemudian ada tipe dentatus atau bergigi, sinusnya itu tumpul, ini kan tumpul, terus angulusnya lancip. Kemudian ada tipe crenatus atau beringgit, ini sinusnya ini lancip, bagian yang melengkung ke dalam ini lancip, tapi angulusnya itu tumpul. Kemudian tipe ropandus atau berombak, ya ini sinus dan angulusnya itu lancip.
ya. Jadi tadi ada Ceratus, Biceratus, Dentatus, Crenatus, dan Repandus. Ini semuanya dibedakan berdasarkan lancip atau tidaknya dari sinus dan angulusnya, ya. Kemudian ada juga toreh daun atau divisus yang mempengaruhi bentuk daun. Jadi misalnya awalnya itu bentuk daunnya itu oval, tapi ketika dia muncul torehnya, maka sudah tidak oval lagi bentuknya. Yang pertama adalah toreh daun tipe lobatus atau berlekuk, ya. Nah, lobatus ini itu torehnya kurang dari setengah panjang tulang-tulang yang terdapat di kanan atau kiri daun, ya. Jadi toreh daunnya ini dibedakan berdasarkan kedalaman dari sinusnya, ya, atau ukuran panjang dari sinusnya. Jadi kalau disebut lobatus atau berlekuk, ya, maka itu sinusnya, ya, itu ukurannya kurang dari setengah panjang tulang-tulang daun, ya. Lobatus itu yang A, ini lobatus, ya. Ini kan aslinya itu oval ini, ya, sebentar. Nah, aslinya itu kan begini. Nah, ya, ketika dia muncul toreh yang mempengaruhi bentuk daun, maka bentuknya itu sudah berubah, bentuk daunnya sudah berubah, ya. Nah, toreh daun yang mengubah bentuk sirkumskripsi daun ini, yang pertama adalah lobatus atau berlekuk. Berlekuk itu seberapa? Berlekuk itu toreh sinusnya itu sedalam ini, ya. Jadi kalau diukur ini, ya, panjangnya ini tidak sampai atau kurang dari setengah panjang tulang yang berada di kanan kirinya. Ini adalah tulang daun. Ini tulang daun. Nah, tulang daunnya ini, ya, kalau dibandingkan dengan kedalaman sinusnya, ya, maka kedalaman sinus ini nggak sampai setengah tulang daunnya, ya. Kemudian yang kedua adalah visus atau bercangap. Ini torehnya itu kurang lebih sampai tengah, ya, sampai setengah ukuran panjangnya dari tulang daun. Nah, visus itu yang mana? Visus itu yang ini, sampai sini. Ini visus. Sebentar, saya ganti yang lain. Ini adalah yang toreh tipe visus, ya. Kalau saudara lihat di sini, ini saya tarik garis ke sini. Ya, ini saya tarik garis, ya. Nah, maka panjang dari toreh visus ini, ya, panjangnya itu hampir sama dengan setengah dari panjang tulang daunnya, ya toh? Nah, yang ketiga adalah partitus atau berbagi, ya. Torehnya itu melebihi setengah panjangnya tulang daun yang terdapat di kanan kiri. Ya, contohnya ini kita lihat, ya. Ini adalah yang partitus. Ya, ini partitus atau saya pakai yang ini aja deh, ya. Ini yang partitus yang berbagi, ya. Kalau saya tarik garis ke sini, nah, gini, ya. Maka panjang dari torehnya ini yaitu lebih dari setengah panjang tulang daun. Setengah panjang tulang daun itu kan cuma segini, ya. Nah, sementara dia sepanjang ini, yaitu tipe partitus atau berbagi. Dan toreh ini, divisus yang ini tuh mempengaruhi bentuk daun. Berikutnya adalah nervasio dan margo, ya. Jadi kombinasi antara bentuk dari nervasio tulang daun tadi, ya, kemudian dan margo atau tepi daun, yaitu ada beberapa macam. Ada pinna-lobus, ini berlekuk dan menyirip, ya. Jadi tepi daunnya itu, margin daunnya itu berlekuk dan menyirip. Atau ini pada family Solanaceae, ya. Kemudian Pinnatifidus ini bercangap, ya, margin daunnya itu bercangap, ya.
Ini coba saudara lihat, ini kan margin daunnya ini bercangkap ya. Lebih dari setengah nervasio ini, lebih dari setengah tulang daun. Dan dia menyirip. Ya, ini pada Artocarpus communis. Kemudian Artocarpus vomilis ini family Moraceae, tapi yang genus Artocarpus ya. Jadi pada Artocarpus communis, Artocarpus cempedan, Artocarpus heterophili itu. Kemudian ada Pinatipartitus, ini tulang daunnya itu menyirip ya, dan marginnya itu berbagi ya. Kenapa disebut marginnya kok berbagi ya? Karena marginnya itu dalam torehnya dari daunnya itu dalam sekali. Kemudian ada Palmitolubus, ini berlekuk dan menjari. Kemudian ada Palmativitus, tulang daunnya menjari dan margin daunnya itu bercangap. Kemudian ada Palmatipartitus, tulang daunnya menjari dan margin daunnya itu berbagi ya. Kalau saudara lihat ini, nah ini adalah toreh daunnya. Ya, ini toreh daunnya. Ini toreh daunnya ini dalam sekali ya. Ini lebih dari setengah manjang tulang daun ya. Ya, jadi kalau dari Mangifera indica tadi ya, nervasionya itu adalah peninervis, kemudian marginnya adalah yang integer atau dia rata ya, tidak punya toreh ya, bukan yang divisus. Kemudian daging daun atau intervenum. Daging daun ini dibagi menjadi beberapa macam, ada yang membranosus tipis seperti selapus, ada yang papyresus seperti kertas, misalnya pada Musa paradisiaca, ada yang daging daun itu yang herbaceous tipis dan lunak. Ini itu herbaceous itu pada paling gampang itu sebenarnya pada Mentha pipireta, kemudian Mentha arvensis, kemudian pada stevia, itu herbaceous semuanya deh, karena dagingnya itu tipis dan lunak banget. Ada Percamentheus seperti kertas perkamen pada Cocos nucifera, ada Coriaceus seperti kulit atau belulang ya, karena memang helaian daunnya itu tebal dan kaku ya. Kemudian ada yang berdaging atau carnosus, contohnya pada aloe vera ya. Jadi ini sebenarnya itu adalah helai daun, lamina, tapi dia berdaging laminanya. Nah, kalau Mangifera indica, maka intervenumnya adalah yang tipe Coriaceus. Kita masuk pada warna daun, ada beberapa jenis ya. Jadi tidak selalu hijau warna daun itu, tergantung dari kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada di daun tersebut ya. Ada yang warna daunnya merah ya, ada pada tanaman Acalipa wilkesiana, ada daun warna daunnya itu hijau dengan warna merah, kemudian ada yang hijau tua, Colopilum inopilum, ini nyamplung ya. Hijau tua itu juga biasanya pada jambu biji ya. Kemudian ada yang hijau kekuningan. Nah, kalau pada Mangifera indica, dia warna daunnya adalah hijau tua. Kemudian permukaan daun ya. Permukaan daun ini ada yang tipe leaves atau licin. Ya, jadi tampak sekali mengkilat. Contohnya pada nitidus, ya, nitidus ini mengkilat pada tanaman Coffea robusta. Kemudian ada yang dia licin tapi opak, ya, nggak mengkilap gitu. Pada Ipomea batatas, ya, Ipomea batatas itu kan, Ipomea batatas itu ubi ya, ubi ungu. Itu daunnya itu licin tapi opak ya, jadi nggak mengkilap. Kemudian ada berselaput lilin. Nah, ini pada Musa paradisiaca ya. Nah,
Selanjutnya adalah permukaan daun yang gundul ya atau glaber. Kemudian ada juga permukaan daun yang kasar. Jadi biasanya kalau kasar itu di bagian permukaannya banyak trikomanya. Ada juga yang rugosus atau berkerut ya. Kemudian ini pada jambu biji. Ada juga yang berbingkal-bingkal ya. Ini kayak rugosus tapi kerutannya itu lebih besar. Kemudian ada juga yang berbulu, nikotian atau bakum. Nah, yang berbulu ini juga banyak trikomanya. Kemudian yang filosus berbulu halus dan rapat, ya. Kemudian ada yang berbulu kasar atau hibiscus pada Dioscure, ada juga yang bersisik. Nah, kalau pada daun, dia permukaan daunnya yang nitidus ya, licin, rata. Kemudian folium compositum ya. Jadi komposisi daun pada setiap batang itu seperti apa? Nah, komposisi daun itu dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk ya. Daun tunggal atau folium simplex jadi satu tangkai daun, satu petiolus itu dia punya satu lamina ya atau ya ini satu petulus ada satu lamina. Kemudian ada daun majemuk folium compositum ya. Folium compositum ini bisa dalam satu petulus itu ada beberapa lamina atau helai daun. Nah, bagian-bagian dari daun majemuk ini ada beberapa ya, ada yang disebut dengan Petiolos communis atau ibu tangkai daun. Ya, ini tadi stipule ya daun penopang atau daun pendukung. Ini adalah Petiololus atau tangkai anak daun. Jadi yang kecil-kecil ini ya. Kemudian ini adalah foliolum atau anak daunnya ya. Nah, saudara lihat di sini kalau daun majemuk itu satu Petiolus communis ya. Jadi satu ibu tangkai daun itu dia bisa punya beberapa tangkai anak daun dengan laminanya. Oke, kita masuk pada macam daun majemuk berdasarkan susunan anak daunnya ya atau foliolum. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah Pinnatus. Ini daun majemuk menyirip ya. Jadi anak daunnya itu terdapat di kanan kiri petiolus ya. Jadi ini adalah ibu tangkai daun. Ini ibu tangkai daun. Ini juga ibu tangkai daun. Terus ini anak daun. Ini anak daun. Contohnya Tamarindus indica. Kemudian yang kedua adalah Palmatus, daun majemuk menjari. Ini ada satu ibu tangkai daun ya. Terus foliolumnya menyebar dengan susunan menjari. Ini foliolumnya. Kemudian Pedatus, ini daun majemuk bangun kaki ya. Ini seperti daun majemuk menjari, hanya bedanya adalah daun yang apa? Anak daun yang paling pinggir itu tidak duduk pada ibu tangkai daun, melainkan duduk pada anak tangkai daun atau petiololus ya. Jadi ini nggak kelihatan ini ya, tangkai daunnya ini di bawah ya, tangkai daunnya itu di bawah. Terus ini adalah anak daun, ini anak daun, anak daun. Nah, terus anak daun yang paling pinggir itu dia nggak duduk di tangkai daun, bukan duduk di tangkai daun yang ini, tapi dia duduknya di tangkai anak daun. Ya, di sini ada tangkai anak daun. Kemudian ada Digitatus pinnatus, ini daun majemuk campuran. Kenapa disebut majemuk campuran? Karena susunannya menjari dan menyirip. Nah, kita lihat ini adalah tangkai daun, ibu tangkai daun, Petiolus communis. And then ini adalah anak tangkai daun. Ini anak tangkai daun, ini anak tangkai daun, ini anak tangkai daun. Baru yang ini adalah anak daun ya. Jadi kalau sudah dilihat anak tangkai daunnya itu susunannya menjari, tapi anak tangkai daunnya susunannya menjari, tapi anak daunnya, foliolumnya itu susunannya menyirip. Ya. Kemudian Pinnatus, ini daun majemuk yang bentuknya menyirip ya.
ini ada Unifolia alitus, daun majemuk menyirip beranak daun satu ini pada Citrus aurintofolia atau pada Citrus citrix ya. Ada yang Imparipinatus, daun majemuk menyirip gasal ya. Ini ibu tangkai daun, ya, atau ini ibu tangkai daun. Terus ini adalah anak tangkai daun. Ini kan menyirip gasal ya. Anak daunnya itu ganjil jumlahnya. Terus Abrupte pinatus, ini daun majemuk menyirip genap ya. Jadi kenapa menyirip genap? Karena jumlah dari anak daunnya itu pasti berpasangan, jumlahnya genap ya. Nah, jadi ini jumlah anak daunnya genap ya, jumlah anak daunnya itu gasal yang Imparipinatus tadi ya. Kalau yang Abrupte pinatus ini Tamarindus indica, kalau yang Imparipinatus itu ada Rosa spesies ya. Kemudian daun majemuk menyirip ganda, ini ada Bipinatus, ada Tripinatus, Quadripinatus. Daun majemuk menyirip ganda ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yang sempurna dan tidak sempurna. Kalau dia tidak sempurna itu ada anak daun atau foliolumnya yang duduk langsung pada Petiolus communis atau pada ibu tangkai daun. Ya, ini Bipindatus, daunnya majemuk, ya, menyirip ganda dua. Ya, ini Tripindatus, daun majemuk menyirip ganda 3 ya. Ini kan dia menyirip ganda 3 ya. Terus ini menyirip ganda 2. Ini 2. Ya, ini menyirip ganda. Terus Quadrapinatus ini menyirip ganda 4. Ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, kita masuk pada contohnya ya. Dari daun majemuk ya. Nah, ini termasuk tipe apa ya? Jadi ini termasuk tipe daun majemuk genap atau gasal ya. Kalau kita lihat di sini ini adalah daun majemuk genap ya. Jadi anak daunnya ini berpasangan ya. Kemudian ganda berapa? 2, 3 atau 4 ya. Ini adalah ganda 2, jadi genap yang ganda 2 ya. Jadi pas berpasangan 2. Sempurna atau tidak sempurna, ini adalah daun majemuk sempurna. Kenapa sempurna? Karena tidak ada anak daun yang menempel langsung pada tangkai ibu daun ya. Jadi ini adalah tangkai ibu daun. Nah, biasanya kalau ada anak daun yang menempel langsung pada tangkai ibu daun itu di ujungnya sini ada daunnya lagi. Jadi langsung nempel pada ibu tangkai daun ya atau Petiolus communisnya. Jadi ini adalah daun majemuk dan dia menyirip ya, ini menyirip kan, ini juga menyirip genap ganda 2 ya dan sempurna. Berikutnya, nah kalau ini apa? Ini adalah daun majemuk menyirip genap atau gasal. Coba lihat, tinggal dihitung aja ini foliolumnya ya atau anak daunnya. Ini berarti jelas dia pasti gasal ya. Ya, kemudian ya kalau dia gasal, kemudian dari anak tangkai daunnya ya atau petiolusnya. Kalau dari petiolusnya dia ganda ya. Ganda berapa? Ganda 3 ya. Dan tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena ada satu daun di ujung ini yang nempel langsung di ibu tangkai daun. Ya, coba saudara lihat ini juga ada satu daun yang langsung nempel di ibu tangkai daunnya ya. Kemudian kalau ini adalah daun majemuk campuran ya. Jadi petiolusnya anak tangkai daunnya menjari ya. Kemudian anak daunnya foliolumnya menyirip.
Kemudian palmatus atau digitatus daun majemuk menjari ya. Daun majemuk menjari dibagi menjadi bifoliolatus beranak daun 2, ada yang trifoliolatus beranak daun 2, beranak daun 3, ada yang quinquefoliolatus beranak daun 5 ya. Jadi dia majemuk menjari, anak daunnya ada 5. Ada yang septemfoliolatus beranak daun 7. Kemudian kita masuk pada tata letak daun pada batang ya. Saudara tahu pada batang itu ada yang bagian disebut dengan nodus ya. Nah, em, daun pada satu nodus itu bisa pada satu nodus terdapat satu daun saja, atau bisa juga pada setiap nodus terdapat 2 daun yang berhadapan, atau pada setiap nodus terdapat lebih dari 2 daun. Nah, ini adalah contoh yang pada setiap nodus terdapat 2 daun yang berhadapan. Ini adalah satu nodus, ingat ada 2 daun berhadapan. Ya, dengan komposisi daunnya itu saling berlawanan ya, folia opposite, berhadapan silang. Kemudian ini adalah daun yang mana pada setiap nodus terdapat lebih dari 2 daun ya. Ini adalah satu nodus ya. Ini satu nodus, coba dilihat ini daunnya lebih dari 2 ya. 1, 2, ada yang ke sana ya. Ini juga lebih dari 2 daunnya. Alstonia scolaris ya. Oke, demikian untuk kuliah hari ini ya. Jadi dari penjelasan kuliah pada hari ini, saudara bisa mengetahui atau mengidentifikasi bagian-bagian dari daun itu apa saja, mulai dari petiolus, kemudian lamina, kemudian dalam satu lamina itu ada apex, ada margin, ada basal, kemudian ada nervasio ya. Kemudian jenis dari circumscriptio daun berdasarkan bentuk apexnya, bentuk basalnya, bentuk marginnya yang bertoreh dan yang integer atau rata ya, tidak bertoreh. Kemudian yang bertoreh itu ada toreh yang merdeka, tidak mempengaruhi dari circumscriptio daun, ada toreh yang mempengaruhi circumscriptio daun ya. Kemudian saudara juga bisa mengidentifikasi bangun daun itu dari warna, kemudian dari permukaan daun ya, kemudian juga mengidentifikasi bentuk daun dari atau jenis daun dari letaknya pada batang ya, letaknya di nodus batang, apakah satu nodus satu daun, kemudian satu nodus 2 daun, atau ada banyak daun begitu ya. Sekian saya akhiri untuk kuliah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.